Oke, balik lagi dengan saya di kelas Web Programmer Basic pertemuan ketiga. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tag-tag dasar pada HTML. Nah, kita akan belajar tentang button, audio, video, dan table. Langsung saja, kita buka dulu pertama kali itu SAMPP kita, SAMPP Control Panel. Kita oke kan. Selanjutnya kita start. Kedua tombol ini exit. Lalu kita buka folder C, SAMPP, htdocs. Kita buat pertemuan 3 tag HTML seperti ini. Pertemuan 3 tag HTML. Nah, langsung saja ini saya hapus dulu. Jadi kita buat folder pertemuan 3 tag HTML, kita buka foldernya, kita buat project dari Notepad, kita simpan di folder yang tadi kita buat itu, C, SAMPP, htdocs, pertemuan 3 tag HTML, kita buat namanya index.html. Ini tipe filenya all files dan kita simpan. Selanjutnya itu kita buat struktur HTML ya, seperti biasa, head atau tag pada HTML. Soalnya kita tutup headnya, kita buka body, kita kasih jarak, tutup body dan tutup HTML ya. Oke, kita simpan dan kita refresh. Kita buka pada browser kita pertemuan 3 tag HTML, enter di sini ya, langsung terbaca ya tag-tag pada HTML, langsung terbaca file index.html kita. Nah, selanjutnya itu kita mau membuat button ya, button, type-nya button juga. Ini ditutup dia button dan labelnya ditulis di sini tombol 1. Kita simpan dan kita refresh. Nah, ini dia ada tombol 1. Nah, untuk button ini sama kayak yang tadi pernah kita buat ya di pertemuan sebelumnya. Kan ada kita buat input type button vw tombol 2. Selanjutnya kita simpan. Nah, sama kan bentuknya. Cuman perbedaannya ya di sini. Peletakan dari label button itu. Ini dia diapit oleh tag pembuka dan tag penutup button, sedangkan ini dalam properties value-nya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tag audio. Kita kasih dulu baris 2 kali aja seperti ini biar dia 2 kali enter ya. Kita buka tag audio. Nah, untuk penulisan audio itu seperti ini, gini aja deh, titik audio. Nah, begitu kita simpan, kita refresh, audionya nggak ada, masih belum ada. Kenapa belum ada? Kita perlu tambahin ini. Bukan di sini. Kita perlu tambahin dia properties controls. Baru kita simpan. Save biasa. Dan kita refresh. Nah, dia muncul kan, tapi ini masih 0,0. 0 karena nggak ada isinya. Nggak ada filenya, nggak ada audio yang kita taruh di situ. Nah, kita ambil dari musik, kita ambil musik Kalimba ini, kita kopikan ke C, SAMPP, htdocs, pertemuan 3 tag HTML, kita buat folder musik, kita buka folder musik ini, lalu kita pastekan ke sini. Oke, pastikan ya, selalu pastikan bahwa extensionnya kelihatan, .mp3-nya ini. Kalau tidak kelihatan, dari sini dia, properties, ya bukan organize, terus folder and search option view. Nah, ini dihilangkan centang yang di sini, lalu oke. Selanjutnya kita balik, ini dia
Ini folder index HTML. Inilah dia filenya itu. Kita mau ngambil source code dari Kalimba ini, berarti dia di dalam folder musik. Kita kopikan. Nah, untuk melingkannya itu ada dua cara. Cara pertama bisa langsung seperti ini. Lebih simpel sih kalau yang kayak gini. Titik slash nama musiknya. Copy lalu save. Bisa seperti ini. Dia kan langsung ada kan isinya 548. Oke, seperti itu. Selanjutnya, nah cara yang keduanya bisa seperti ini. Kita kopikan, ini kita kasih ke bawah. Kita buat search, ini kita cutkan. Baru dia kita buat tipe audio/mpg. Kita simpan. Lalu ini kita refresh. Nah, kelihatan ya, dia bisa seperti ini. Jadi untuk penulisan audio source dari audio ini ada dua cara. Pertama bisa langsung ditaruh di sini. Kedua kita bisa taruh di dalam tagnya ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini. Ke video. Video ini sama persis nih modelnya. Sama persis mereka. Video. Untuk penulisan source-nya juga sama persis ya. Kita ambil video. Dari sini aja deh, sampel video. Ini saya kopikan. Saya taruh di htdocs. Ini shortcut saya ya. Letaknya di C sampai P htdocs pertemuan 3 tag HTML. Sebenarnya dari sini tuh. Pertemuan 3. Saya buat folder video. Oke, saya masukin ke dalam folder ini. Oke, selanjutnya kita kita buat src-nya. Nama foldernya tadi kan video. Ini kan nama foldernya video, lalu kita copy nama filenya. Oke. Save. Lalu kita refresh. Nah, dia ada nih. Oh, sorry. Ini lupa kita BR. Kita juga harus kasih kontrol di sini. Kalau nggak kita kasih kontrol, dia nggak kelihatan ya. Nah, baru dia kelihatan. Oh, ini nggak support. Tipe dari WMV ini tidak support oleh browser saya nih. Untuk beberapa mungkin bisa support. Coba dari Chrome deh. Localhost pertemuan 3 HTML. Ini mungkin support. Di sini support ya. Nih, nggak tahu deh, kayaknya nggak support juga. Oke, tidak support juga. Berarti tipe WMV ini tidak diterima ya. Coba kita cari yang MP4 deh. Yang MP4. Nah, apa nih, video apa nih? Oh, ini. Oke. Saya coba pakai video yang extensionnya MP4 ya. Di sini dia, sampai P htdocs pertemuan 3 video. Saya taruh di sini. Ini dihapus saja. Nama filenya berarti 1.mp4. .mp4. Simpan dan kita refresh. Dia support kan, baru dia bisa kan. Oke, kita ini suaranya kenapa nggak ada ya? Oh, ini memang nggak ada suara. Filenya nggak ada suara. Ini filenya nggak ada suara, makanya di sini dia nggak bersuara di sini. Oke. Untuk mengatur lebarnya sebenarnya kita bisa pakai properties ini juga. Properties WDTH ya. Coba kita coba WDTH misalnya 100 pixel. Sama seperti pertemuan sebelumnya, kita kan mengatur pakai WDTH.
Bisa juga kita pakai presentasi ya. Selain ukuran pixel, kita bisa menggunakan presentasi, misalnya 10%. Nah, dia 10% dari lebar ini, lebar layar. Misalnya 50%. Simpan. Nah, kan bisa kan? Nah. Oke. Itu untuk tag video. Jadi untuk ukurannya itu sama seperti pengaturan di image kemarin. Kita cukup satu aja, kita ini kita buat perintahnya width, atau kita pakai perintah width atau perintah height. Kalau dua-duanya nanti jelek. Misalnya kita buat width-nya 100 pixel dan height-nya 100 pixel. Dia nanti nggak auto menyesuaikan, dia nanti jadi gini dia. Tapi kalau kita hilangin height-nya itu bakalan menyesuaikan dengan ininya. Nah, seperti itu. Begitu pun sebaliknya, kalau kita hilangin width-nya itu akan menyesuaikan. Nah, kalau kita tidak kasih ininya width dan height-nya, maka dia itu bakalan seperti ini, ukuran maksimalnya dia tunjukin. Oke, udah selesai di situ. Kita masuk di pelajaran ini. Saya buat 2 aja deh biar kelihatan penggunaan width dan height-nya. Kita simpan lagi. Nah, seperti ini. Oke. Untuk video sudah selesai. Selanjutnya kita belajar table ya. Ya, sekarang kita ke table. Oke deh. Kita buat sebuah table, baris baru dulu 2 kali. Baru kita buka table, kita tutup table. Ingat, duluankan aja nih penutupan ini biar nggak kelupaan ntar. Nah, table itu ada yang namanya head. Head ini untuk baris judul ya. Head ini untuk membuat baris tr, table rows, singkatan dari table rows. TH ini artinya table head. Jadi maksudnya baris yang di sini adalah untuk judul. Oke. TH, table heading namanya. Kayaknya table heading sih, nggak tahu juga, tapi saya prediksi. Saya yakinnya itu table heading lah singkatannya itu. Oke, misalnya nama TH, alamat, nomor handphone. Misalnya kita buat tabelnya begini. Oke, selanjutnya tbody. Tabel body, maksudnya bagian isinya lah, kontennya di dalam. Selanjutnya kita buat tr, itu artinya membuat baris baru. Table row, baru td. TD ini untuk membuat kolom. Cuma kepanjangan dari TD ini aku nggak tahu sih. Soalnya Sebastian, tutup dia. Michaelis. Terus kita buat banyak 0, 1, 2, 3 gini-gini asal aja. Ini satu baris ya. Satu baris, dia membuat satu baris. Di dalam baris itu ada kolom pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita buat baris keduanya. Nama alamat, ini ganti aja. Jalan Landing dan Sarono. Michaelis. Ini kita ganti jadi Jalan AH Nasution, misalnya seperti ini. Kita simpan. Nah, kita refresh. Nah, inilah dia tabelnya.
tapi kok nggak ada ininya, garis-garisnya. Nah, pertanyaan seperti itu. Kalau mau garis-garisnya ada cara, buat aja di sini di table ini border sama dengan mau berapa piksel, 1 piksel aja cukup. Kemudian kita refresh. Nah, udah ada garisnya ya. Ini masih sederhana sekali tampilannya, tapi nggak apa-apa, namanya juga kita masih belajar dasar. Nanti kita masih belum belajar ini desain. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar desain. Untuk saat ini kita hanya belajar dulu tek-tek dasarnya, elemen-elemen dasarnya. Oke, saya jelasin. Ini kan kita buat T-head. Ini baris, ini kolom. Kolom pertama adalah nama, kolom kedua alamat, kolom ketiga nomor handphone. Makanya di sini kolom pertama adalah nama, kolom kedua alamat, dan ini nomor handphone. Oke, selanjutnya. Ini TH. Perbedaan TH ini dengan TD ini apa? Tengok. Kalau yang di sini dia hitam tebel kan? Itulah. Kalau TH ini dia ngebuat dia jadi ini, jadi tebel. Kalau kita pakai TD dia fontnya itu nggak tebel, biasa aja. Oke, lantas bedanya T-head ini sama T-body ini apa? Aku pun nggak tahu sebenarnya bedanya apa. nggak tahu sih, cuman susah ngejelasinnya. Ini gimana ya nanti? Untuk ngeblok sih kayaknya nanti ya. Kalau apa ya, udah main di ini kayaknya. Kalau kita udah main di mencetak lah, ngeprint nanti baru kelihatan. Jadi nanti kalau kita ngeprint itu dia kita bisa buat di page 1 itu, dan page 2 dan page 3 itu header-headernya tetap muncul. T-head ini fungsinya nanti bisa kita kasih ini perintah. Jadi apa yang ada di dalam T-head ini akan tetap muncul di page pertama, kedua, ketiga, atau keempat ketika kita ngeprint ke kertas gitu. Kira-kira seperti itulah gambaran dari saya. Nah, oke, kita belajar T-head. Selanjutnya kita akan belajar, ada lagi nih mau saya kasih tahu, propertiesnya kan ada border. Kita bisa buat width-nya 100%. Kita full-in aja deh. Terus oke, lebar dia ya. Kedua, kita bisa kasih cell padding. Ini aku buat 0 pixel biar kalian lihat perbedaannya. Apa sih cell padding itu? Cell padding itu kita buat deh 50 pixel aja biar nampak. Nah, itu cell padding, tahu kan? Berarti cell padding itu jarak dari garis dalam ini ke teks kita. Jadi dia ada 50%. Kita buat 10 pixel aja, oke. Terus ada yang namanya texture spacing. Kita buat 10 pixel. Apa yang terjadi? Kita simpan dan kita replace. Nah, cell spacing adalah jarak dari garis pertama ke garis kedua ini. Jadi dia 10 pixel. Karena kan dalam tabel ini ada 2 garis ini, garis internal, garis eksternal. Nah, itu dia. Tapi biar cantik saya buat 0 pixel aja. Lebih cantik rasa saya kalau dia 0 pixel deh. Nah, dia lebih agak rapi kan, jadi macam satu garis padahal sebenarnya itu ada 2 garis gitu. Oke. Selanjutnya itu kita akan belajar memerge. Kalau kita di apa namanya, di Word ini kan, jangan di Word deh, dari Excel langsung aja nih file. Nah, kalau di Excel kan ada istilah yang kayak gini nih, nge-merge cells, balik mana. Nah, ada istilah kayak gini kan, disatuin. Itu nge-merge baris, iya baris. Pokoknya nge-merge ke samping lah. Ini nge-merge ke bawah. Nah, kita mau akan belajar nge-merge ke samping dan nge-merge ke bawah. Nah, kita buat satu lagi. Kita buat gini aja deh. Kita buat satu lagi apanya? Kolomnya, tapi ini nggak usah diisi.
Nah, 1 2 3. Nah, oke, kita buat namanya Rosa aja. Lalu kita refresh. Ini jangan lupa disimpan ya, tadi jangan lupa disimpan baru di refresh. Nah, ini muncul kan, kita mau ini satuin aja ke samping ini. Nasution ini dia menyatu dengan tabel ketiga, dengan kolom ketiganya. Caranya gini, kita hapus kolom ketiga. Kalau mau disatuin ini, kita hapus kolom ketiga, kita tambahkan di sini span 2. Jadi dia dapat 2 jatah, satu jatah dari dia sendiri. Ini kan satu jatah dari dia sendiri, kedua jatah dari kolom ketiga ini. Jadi dia ambil sekaligus 2. Nah, ini setelah seperti ini kita simpan, lalu kita refresh. Nah, dia kan nge-merge ke samping kan. Nah, selanjutnya kita ngebuat satu lagi deh. Kita copy dari sini aja. Namanya Rosalina. Namanya dikosongin aja. Nah, kita refresh. Nah, tujuan selanjutnya adalah kita mau nge-merge Rosa ini ke bawah. Jadi dia ini satu paket. Gimana sih caranya ya? Sama kayak tadi, kita hapus yang atas ini. Kita hapus yang satu ini, atas ini kan kolomnya. Ini kolom. Cara ngitungnya gini. Ini baris pertama, sebentar ya. Ini baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat kan. Ini baris keempat. Baris keempat, ini kolom pertama, kedua, dan ketiga. Berarti dia berada pada baris keempat, kolom pertama. Kita lihat dari codingan kita, baris keempat ya. Dari body ini ya, bukan dari headernya. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini harusnya nggak di sini, sorry. Ini harusnya di sini. Ulangi, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, tadi kolom keberapa? Kolom pertama, kita hapus. Selanjutnya Rosa ini kita buat row span. Row span 2. Lalu kita simpan dan kita refresh. Nah, dia nyatu kan? Oke. Selanjutnya kita akan belajar namanya alignment. Kita taruh. Ada yang namanya rata alignment. Nantilah aku jelasin langsung aja ya, by doing. Kalau kita buat di sini align left, apa yang terjadi? Nah, dia ke kiri ya, dari aturannya defaultnya itu ke tengah, dia ke kiri ya. Nah, ini kita buat align center aja. Jangan lupa di save ya. Setiap kali diubah nih jangan lupa di save. Kita refresh. Dia tetap di tengah ya, karena memang awalnya di tengah. Kalau kita buat align center ya dia tengah juga. Selanjutnya ini kita buat align right. Kemudian kita simpan, lalu kita refresh. Dia ke kanan ya nomor handphone. Nah, itu gunanya, tapi dia ini untuk horizontal ya. Align ini digunakan untuk mengatur posisi horizontal, kiri, kanan, atau tengah. Kalau untuk vertikal gimana? Kita bisa pakai yang ini. Nah, misalnya di Rosa ini cocok. Di Rosa ini cocok, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke tengah. Nah, gimana si Rosa tadi? Oh, ini si Rosa. Oke, kita bisa taruh di sini. Itu dia V-align. Top itu untuk ke atas. Dia ke atas kan? Bottom itu untuk ke bawah. Dia ke bawah kan? Center itu untuk ke tengah. Lalu kita refresh.
Nah, dia ke tengah ya. Selanjutnya kita mau ngebuat dia itu ke kanan, ke atas, tapi ke sebelah kanan. Dia sudut kanan atas. Simpan, lalu kita refresh. Oke, itu saja. Untuk pertemuan ini itu saja. Dan seperti biasa, saya minta kalian untuk apa ya? Ini dia agak ini di sini yang nulisnya memang capek ya. Aku ingin kalian menghafal, aku ingin kalian ketik ulang ini dari awal, berulang-ulang sambil mengintip aja dulu sampai 4 kali itu diulangin sambil mengintip. Oke, mengintip codingan saya ini. Di yang kelimanya kalian jangan mengintip. Pokoknya usahakan kalian berhasil tanpa ngintip menyelesaikan codingan yang saya buat ini. Memang gak enak teman-teman, ini gak enak ngulang-ngulang, ngetik-ngetik. Tapi percayalah, setiap dari kesulitan, rasa sakit yang kalian alami pasti membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Sekian dari saya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.